Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran, maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Kesulitan untuk menerima serangannya. Gubu merasakan ada jarak kekuatan yang signifikan antara ia dan Jian Chen. Dalam beberapa pertukaran jurus saja ia merasakan kekuatan Jian Chen yang berada di luar jangkauannya. Merasa bakal kalah dan mungkin terbunuh, pria buncit itu mencoba berkomunikasi dengan Jian Chen. Tunggu dulu. Aku tidak mengetahui siapa namamu dan aku juga bukan musuhmu. Bisakah kita berkomunikasi sebentar? Komunikasi? Kurasa tidak. Aku adalah musuh kalian, maka sudah cukup kita saling bertarung dan membunuh, bukan? Jian Chen tersenyum lebar. Aku adalah ketua organisasi Bulu Agung, mempunyai kekayaan yang melimpah di dalamnya. Selama kau membiarkan aku hidup, aku akan memberikan apa yang Anda minta. Sayang sekali aku tidak lagi membutuhkan uang sekarang. Jian Chen tertawa kecil sebelum pandangannya berubah jadi dingin. Cukup basa-basinya. Aku tak bisa membiarkan kalian hidup atau akan ada banyak korban yang seperti ini terulang kembali. Kejadian penyerangan ibu kota Qianshan adalah contoh nyata bagaimana pemerintah klan Chu malah membiarkan para organisasi ini semakin berkembang yang berakibat penyerangan pada kota. Jian Chen tidak bisa membiarkan keempatnya hidup. Dengan terbunuh ketua mereka, Jian Chen yakin organisasi-organisasi itu akan bubar atau selesai. Tentu saja Jian Chen sadar, seberapapun ia berusaha menghentikan kejahatan di dunia ini, maka perjalanannya akan panjang dan tidak memiliki ujung yang pasti. Dunia ini memiliki keseimbangan tersendiri. Bagai sebuah koin, kejahatan dan kebaikan adalah dua sisi yang berlawanan namun akan tetap ada dan saling melengkapi. Jian Chen meningkatkan kekuatan pedangnya sekali lagi. Pedang gubu yang sudah dipenuhi retakan tak bisa menahan ayunan pedang Jian Chen sehingga pedang pusakanya terpotong menjadi dua. Ayunan pedang Jian Chen terayun kembali dan kali sasarannya adalah leher gubu. Pria gendut itu tak bisa menahan serangan Jian Chen selanjutnya karena pusakanya telah hancur sehingga pedang Jian Chen berhasil memotong rapi lehernya. Ekspresi Yuesia berubah pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Kematian gubu membuat lututnya tiba-tiba terasa lemas. Jian Chen ingin menyerang Yuesia dan membunuhnya juga, namun tiba-tiba gadis itu menaruh senjata pisau di sarungnya dan mulai memohon pada Jian Chen. Tuan Pendekar, tolong maafkan aku yang telah berada di jalan yang salah ini. Bisakah Anda membiarkan aku hidup beberapa saat dan memperbaiki segalanya? Aku akan berubah menjadi orang baik. Pedang Jian Chen yang terayun mendadak berhenti. Tidak menyangka gadis itu akan melakukan tindakan demikian. Menyaksikan Jian Chen terdiam, Yuesia melanjutkan ucapan selanjutnya, kali ini disertai pujian. Yuesia cukup yakin Jian Chen akan tergoda olehnya, apalagi paras gadis itu bisa dikatakan manis menyamping umurnya yang melebihi nenek-nenek. Umur Yuesia sudah lebih dari 100 tahun namun wajahnya seperti gadis berusia 20-an. Dengan teknik khususnya, ia bisa mempertahankan wajahnya agar tidak keriput, namun sebagai gantinya ia memerlukan darah bayi. Yuesia mulai memasang wajah manis serta imut dengan nada sedikit memelas pada Jian Chen. Tuan Pendekar, jika Anda tidak percaya padaku, aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Aku akan. Sebelum Yuesia menyelesaikan kalimat dan rayuannya,
Jian Chen sudah menebas kepala gadis itu. Kau bahkan lebih kejam dibandingkan ketua organisasi yang lain. Monster pun lebih baik jika dibandingkan dengan dirimu. Jian Chen mendengus dingin, menatap jasad nenek tua itu yang mulai jatuh ke bawah. Jian Chen mengetahui bagaimana mengerikan kejahatan Yuesia di masa depan. Setelah organisasi mereka semakin besar, organisasi gadis itu mulai menculik banyak bayi dari para warga setempat. Sudah tak terhitung banyak korban yang ia lakukan membuat banyak orang tua mencari-cari keberadaan bayinya yang hilang tanpa sebab. Setelah penyelidikan yang lama barulah orang-orang mengetahui dalang dari semua terculiknya para bayi berkaitan dengan Yuesia. Pandangan Jian Chen kemudian beralih pada Cudi yang masih bertarung dengan dua lawannya. Meski satu melawan dua orang, Cudi bisa mengungguli pertarungan. Jian Chen tidak menunggu lagi dan langsung membantu pertarungan ketua klan Chu itu. Hong Gao dan Dong Su menjadi panik ketika Jian Chen mulai ikut bergabung. Yang membuat mereka terkejut adalah kematian Yuesia dan Gubu yang berhasil dibunuh olehnya dalam waktu relatif singkat. Hong Gao berhadapan dengan Jian Chen sementara Dong Su melawan Cudi. Kekuatan Hong Gao hanya berada di ranah alam langit tahap 4. Jauh dari kekuatan Jian Chen sehingga dalam beberapa kali pertukaran serangan saja pria sepuh itu sudah dipenuhi banyak luka. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Jian Chen membunuh ketua organisasi Merpati Merah itu. Orang yang telah menyerang klan Jian tersebut telah berhasil Jian Chen habisi dengan menusukkan pedangnya ke tenggorokannya. Di sisi yang sama, Cudi juga sudah memojokkan Dong Su dengan teknik dua pedangnya yang mematikan. Meski lebih lama dari Jian Chen namun akhirnya Cudi berhasil membunuh lawannya. Kematian keempat ketua organisasi itu hampir disaksikan oleh semua orang yang ada di kota Qianshan terutama pasukan organisasi. Melihat ketua mereka terbunuh, pasukan organisasi tidak melanjutkan penyerangan ini melainkan langsung berusaha kabur dan menyelamatkan diri. Saudara pendekar, terima kasih atas ukur tanganmu membela kota. Jika tidak ada bantuanmu aku akan kesulitan menghadapi mereka. Cudi menyatukan tangannya dan memberi hormat pada Jian Chen. Cudi sudah melihat kemampuan Jian Chen yang mengalahkan Yuesia dan Gubu dengan sangat mudah. Ia menyadari kekuatan pemuda itu lebih kuat darinya. Cudi tidak yakin bisa menang melawan Jian Chen. Jian Chen menggelengkan kepala pelan. Ketua Chu, sebaiknya kita tunda dulu ucapan terima kasihnya. Meski penyerangan ini sudah berakhir kita tidak bisa membiarkan pasukan organisasi kabur atau penyerangan ini akan terulang kembali. Jian Chen tidak menunggu jawaban Cudi melainkan langsung melesat cepat ke arah pasukan organisasi yang mulai melewati perbatasan kota. Dengan terbangnya yang begitu cepat, ia berhasil menyusul dan menghadang mereka. Langkah pasukan organisasi terhenti. Wajah mereka pucat saat Jian Chen muncul di hadapan mereka dengan cara melayang di udara. Jian Chen tersenyum lebar. Kalian sudah kesini jadi tidak perlu repot-repot untuk kembali. Aku akan mengantar kalian pulang untuk selamanya. Jian Chen melepaskan aura kematian serta hawa dingin di tubuhnya yang segera membuat pasukan organisasi kesulitan bernafas serta tubuhnya tidak bisa digerakkan. Aura kematian Jian Chen berhasil membuat bulu kuduk mereka merinding hebat. Perasaan terancam menyelimuti tubuh mereka. Baru pertama kali para pasukan organisasi itu merasakan aura pembunuh yang demikian pekatnya sampai membuat lutut mereka menjadi lemas. Jian Chen tidak menunggu lagi. Ia mulai bergerak ke arah mereka dan memburu sebanyak yang ia bisa. Permainan pedang Jian Chen begitu buas dan kejam.
siapapun yang menyaksikannya akan dibuat merinding. Cudi yang melihat itu dari atas langit sampai menelan ludah dan berkeringat dingin. Perasaannya campur aduk, namun ia mengerti bukan saatnya ia berdiam diri. Cudi mulai memerintahkan pasukan klannya untuk membantu Jian Chen. Apa yang dikatakan Jian Chen benar. Karena kelengahannya mengurusi para organisasi, kota Qianshan akhirnya bisa berakhir seperti ini. Eps 302. Kitab Raja Racun. Pasukan klan Chu segera mengejar para pasukan organisasi yang kabur. Mereka tidak berniat membiarkan pasukan musuh pergi dari kota dalam keadaan hidup-hidup. Gara-gara serangan organisasi itu, banyak warga yang tidak bersalah menjadi korban dalam penyerangan ini. Ditambah lagi bangunan kota yang hancur membuat kota Qianshan mengalami kehancuran yang tidak sedikit. Para pasukan organisasi yang mulai dihadang mencoba melakukan perlawan untuk menemukan celah kabur dari pasukan klan. Beberapa dari mereka berlutut menyerah sementara sebagian lainnya berusaha untuk fokus lari. Biarpun dibantu dengan Jian Chen yang memburu mereka dengan buas, pasukan organisasi tetap ada yang lolos karena jumlah mereka terlalu banyak dari pasukan yang ada di pihaknya. Jian Chen tidak menduga jika semua organisasi di Provinsi Naga Petir dikumpulkan dalam satu kelompok jumlahnya akan menyaingi pasukan kota bahkan lebih. Setidaknya jika dihitung semua pasukan organisasi yang menyerang kota, pasukan organisasi kehilangan 9 dari 1/10 jumlahnya. Dengan jumlah yang kecil tersebut, Jian Chen pastikan bahwa para anggota organisasi itu tidak akan bangkit lagi. Lebih-lebih mereka akan cenderung membubarkan kelompoknya karena takut diburu oleh pihak pemerintahan. Cudi juga mengumumkan usai penyerangan ini telah benar-benar selesai, ia akan membentuk pasukan khusus yang bertujuan mengatasi para organisasi. Cudi menjadikan pengalaman ini sebagai pelajarannya untuk tidak membiarkan para organisasi terlalu lama atau semua akan terlambat seperti sekarang. Tak lama kemudian suara kemenangan segera menggema di seluruh titik kota Qianshan. Biarpun bukan kemenangan yang harus dirayakan, namun kemenangan atas pemberantasan separuh lebih anggota organisasi merupakan kemenangan yang manis. Keesokan harinya, pasukan klan Chu mulai memakamkan korban-korban yang telah gugur atas penyerangan ini. Semua bangunan kota atau rumah yang hancur akan ditanggung oleh pemerintah. Setidaknya hampir 200 lebih korban yang meninggal sementara jumlah yang terluka lebih banyak dari itu. Kedatangan Jian Chen berhasil membuat korban di pihak kota Qianshan berkurang cukup jauh. Andai ia datang terlambat lebih lama lagi maka jumlah korban mungkin mencapai ribuan. Jian Chen menyaksikan penguburan itu dari jauh. Ia menghela nafas sesaat. Seringkali ketika sebuah penyerangan terjadi, ia gagal menghalangi jatuhnya korban walaupun ia mengetahui hal itu mustahil terjadi. Kekuatan yang besar pun tetap memiliki batas kemampuannya. Jian Chen hanya berharap suatu hari nanti ia akan menciptakan perdamaian untuk orang-orang terdekatnya, keluarga serta orang terkasihnya. Jian Chen kemudian melayang dan mulai terbang menuju penginapan asosiasi yang sudah ia siapkan bersama Jian Ya. Setelah penyerangan ini ia mendadak merasa kelelahan. Mungkin bukan fisiknya tetapi mentalnya yang terasa lelah. Jian Chen tidur di kamarnya hampir selama 12 jam. Langit sudah gelap ketika ia melihat ke jendela luar. Usai membersihkan dirinya dan tubuhnya kembali menjadi segar semula, Jian Chen mulai mengeluarkan 2 cincin ruang yang ia ambil dari sio ular dan sio babi. Jian Chen memeriksa cincin tersebut.
berharap mendapatkan informasi atau sesuatu yang berguna. Tidak berangsur lama dua bola kecil seukuran genggaman tangan muncul di depan Jian Chen dengan warna yang berbeda. Jian Chen tersenyum tipis saat mengenalnya sebagai mutiara elemen. Warna mutiara itu satu berwarna hitam dan satunya lagi berwarna hijau tua. Tanpa basa-basi ia langsung menelannya satu persatu. Jian Chen merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang masuk ke dalam tubuhnya. Baik. Kita akan lihat elemen apa ini. Jian Chen mengeluarkan sebuah daun untuk memeriksa elemen tersebut lalu meletakkan di atas telapak tangannya. Daun itu kemudian berubah warna menjadi kehitaman sampai akhirnya benar-benar berubah menjadi daun yang hitam pekat seperti daun yang dibasahi tinta. Ini adalah elemen bayangan. Jian Chen berdecak kagum saat menyadarinya. Ia pernah mendengar elemen tersebut dari orang yang pernah ia lawan. Jian Chen mengganti daun sebelumnya dengan daun lainnya, mencoba memeriksa elemen baru yang berikutnya. Berbeda dengan yang pertama, daun itu berubah jadi lebih kehijauan bahkan warna daunnya menjadi terlihat lebih muda. Jian Chen tidak mengenali elemen tersebut. Daun yang sama kini mulai tumbuh sebuah akar kecil di dekatnya yang perlahan memanjang seperti tumbuhan pada umumnya. Ini kenapa? Jian Chen mengerutkan dahi. Daun itu perlahan berubah menjadi sebuah pohon kecil yang tumbuh di telapak tangan Jian Chen. Mata pemuda itu melebar sekaligus terpana melihatnya. Elemen kayu. Elemen yang langka di dunia persilatan. Aku tidak menduga kau bisa melakukannya. Ucap Lili dari dalam. Aku baru mengetahui ada elemen semacam ini. Bukankah ini terlihat tidak masuk akal? Bisa menumbuhkan sebuah tanaman dengan cepat. Lili mengangguk pelan. Tanda setuju dengan pendapat Jian Chen. Ia mengatakan elemen kayu disebut juga sebagai elemen kehidupan karena elemen tersebut bisa menciptakan sebuah kehidupan bagi orang-orang terdekatnya. Menurut Lili, saat di dunianya, ada seseorang yang menciptakan hutan dengan elemen kayu. Tanah yang tandus dan tidak subur pun bisa dirubah oleh mereka yang memiliki elemen kehidupan ini menjadi hutan yang rimbun. Bukankah itu berarti elemen kayu itu sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh manusia dan makhluk lainnya? Tentu saja. Tapi seperti yang aku bilang mereka sangat langka. Di beberapa dunia saja belum tentu ada yang memiliki elemen kayu. Jelas Lili mengakhiri penjelasannya. Jian Chen mengepalkan tangan antusias. Ia berharap bisa mempelajari elemen tersebut lebih jauh meski tidak mengerti ia harus belajar dari mana. Jian Chen kembali memfokuskan mengeluarkan barang-barang yang ada di cincin ruang. Sebuah kitab tiba-tiba muncul di dekatnya. Dari sampul kitab tersebut ada sebuah nama yang tertulis, Kitab Raja Racun. Jian Chen kemudian teringat bahwa salah satu dari lawannya menggunakan serangan racun. Jian Chen bisa dibilang sudah mempelajari tentang racun berkat ia belajar dari gurunya namun tidak sampai ia menguasai atau ahli di bidangnya. Jian Chen membuka beberapa lembaran dan mulai membacanya. Hasilnya pemuda itu tak henti-hentinya berdecak kagum setiap halaman per halaman yang dibukanya. Ini benar-benar kitab tingkat tinggi. Saat Jian Chen bertarung dengan Xiao Ular, sebenarnya Xiao Ular bukanlah ahli racun melainkan seorang pendekar pedang. Jian Chen menebak Xiao Ular sempat mempelajari racun dari kitab ini meski ia bukanlah seorang ahli racun. Dari kitab tersebut Jian Chen juga menemukan alasan Xiao Ular sebelumnya bisa menyemburkan racun dari mulutnya. Sederhana saja karena Xiao Ular telah menyimpan racun itu di tubuhnya, tepatnya di bagian perut.
Dengan dialiri dengan tenaga dalam, racun itu tidak meracuni pemiliknya meski di dalam tubuh. Sebaliknya ia juga dapat digunakan sebagai senjata yang mematikan. Bukan hanya ilmu mengenai teknik racun, Jian Chen juga menemukan di kitab Raja Racun ada cara membuat racikan racun dengan berbagai jenis. Baik itu berefek ringan seperti gatal-gatal sampai racun yang mematikan yang bisa membunuh lawannya. Episode sebelumnya, Eps 301, Kekacauan Ibu Kota Qianshanfei. Episode berikutnya, Eps 303, Mencari Informasi. Eps 303, Mencari Informasi. Tidak hanya sampai situ. Ketika Jian Chen berada di halaman terakhirnya, ia mendapati di dalam kitab Raja Racun ada teknik yang membuat ia kebal terhadap semua racun. Melakukan tekniknya adalah hal mudah, namun untuk mewujudkannya adalah cerita yang berbeda. Jian Chen menghela nafas saat membaca cara teknik kebal terhadap semua racun tersebut. Dari kitab Raja Racun, Jian Chen setidaknya harus memakan tanaman-tanaman herbal yang sangat langka sebelum dibuat menjadi ramuan. Masalahnya bahan-bahan tanaman itu sulit untuk ia temui. Misalnya salah satu dari bahan tanaman tersebut ia harus menemukan tanaman bunga salju. Sebagai orang-orang yang mengetahui tentang alkimia, tentu saja Jian Chen mengetahui nama tanaman tersebut. Tanaman bunga salju adalah tanaman yang langka yang hanya bisa tumbuh di padang es. Setidaknya tanaman tersebut bisa tumbuh 100 tahun sekali dan tidak semua dataran es juga dapat menumbuhkan tanaman bunga salju. Sebaiknya aku akan mempelajari ini sesekali saja. Masih ada banyak hal yang harus aku pikirkan. Jian Chen menutup kitab tersebut lalu menyimpangnya pada cincin ruang. Kembali ke semula, Jian Chen mulai mengeluarkan semua isi di cincin ruangnya. Tibalah ia di bagian berupa gulungan-gulungan surat. Karena tidak mau ada informasi yang terlewat, Jian Chen harus membaca gulungan itu satu persatu. Tidak terasa saat ia fokus membaca pada gulungannya, waktu sudah pagi kembali. Jian Chen mendengar ketukan pintu dari kamarnya. Dia adalah Jian Ya yang datang membawakan makanan untuk Jian Chen. Ia kemudian mempersilahkan gadis itu masuk. Jian Ya tampak terkejut dengan banyaknya gulungan di dalam kamar Jian Chen. Terima kasih. Kebetulan aku sedang lapar saat ini. Jian Chen mulai menyantap makanan yang dimasak gadis itu. Masakannya lagi-lagi membuat ia ketagihan untuk menyicip lebih. Jian Ya senang Jian Chen menyantap masakannya dengan lahap hingga sampai habis. Ia tidak langsung pergi dari kamar Jian Chen, melainkan melirik pada gulungan kertas yang dibaca kekasihnya itu sebelumnya. Ini adalah gulungan surat yang dibawa salah satu anggota Xiao yang aku kalahkan sebelumnya. Aku sedang memeriksa cincin ruang mereka untuk mendapatkan informasi. Jelas Jian Chen melihat gadis itu begitu penasaran dengan apa yang ia baca. Organisasi Xiao. Maksudmu organisasi 12 Xiao pemburu? Tanya Jian Ya terkejut. Jian Chen mengangguk pelan, membuat gadis itu menarik nafasnya dingin. Jian Ya selaku mantan ketua klan tentu saja mengenali organisasi terkuat tersebut. Organisasi yang beranggotakan 12 orang itu disebut-sebut sebagai organisasi paling berbahaya dari semua organisasi yang ada di Provinsi Naga Petir. Mendengar Jian Chen mengalahkan Xiao menunjukkan bahwa ia telah bertarung dengan mereka sebelumnya. Jian Chen mengerti ketidakmengertian gadis itu. Tanpa menyembunyikan semuanya, Jian Chen menceritakan apa yang terjadi di dalam penyerangan ibu kota.
di mana rata-rata orang menganggap bahwa dalang dari penyerangan tersebut hanya serangan organisasi saja tanpa tahu bahwa dua Xiao adalah dalang dari kekuatan mereka. Jadi itu sebabnya mereka percaya diri menyerang ibu kota. Jian Ya akhirnya memahami sesuatu. Jian Chen mengangguk pelan. Jelas sekali gadis itu menyadari kekuatan organisasi tidak akan cukup untuk menyerang ibu kota jika tidak ada dua Xiao tersebut. Memang benar. Andai Jian Chen tidak ada di sana saat penyerangan ibu kota berlangsung, maka sudah dipastikan pemerintahan Kekaisaran Qilin akan dikalahkan dengan adanya dua Xiao. Di sisi lain Jian Ya lagi-lagi tampak terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Jian Chen meski gadis itu sudah menyadarinya sejak awal. Jian Chen kemudian menjelaskan tentang tujuannya selama ini untuk menghancurkan organisasi Xiao pemburu tersebut. Dari 12 anggota mereka, ia telah berhasil membunuh 5 anggotanya. Gulungan kertas yang ada di kamar Jian Chen mungkin adalah informasi baginya untuk menuntun ia ke markas pusat organisasi tersebut atau setidaknya ia menemukan anggota mereka lagi. Jian Ya tidak bisa berkata-kata dan akhirnya memilih diam. Ia mengetahui begitu berbahayanya misi Jian Chen. Berurusan dengan organisasi para Xiao tidak berbeda jauh dengan mencari mati. Tidak perlu khawatir. Aku sudah menghadapi mereka 3 kali dan selama melawan mereka aku sudah mengalahkan 5 diantaranya. Kekuatanku lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Jian Chen tersenyum lembut, mengelus pucuk kepala gadis itu pelan. Jian Ya mengangguk sebelum berlari dan memeluk Jian Chen. Biarpun ia menyadari kekuatan Jian Chen sangat kuat tetapi tetap saja ia merasa khawatir saat orang yang dicintainya berada dalam bahaya. Kuharap kau tidak merasa sendiri. Aku akan selalu ada di sisimu jika kau membutuhkan bantuanku. Jian Ya sadar tidak bisa mencegah Jian Chen jadi dia hanya memberikan semangat padanya. Aku mengerti. Terima kasih. Kau membuatku jadi lebih baik setelah menceritakan semuanya. Jian Ya mengecup pipi Jian Chen. Aku kekasihmu. Kau bisa mencurahkan apapun kepadaku. Jian Ya kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya ia akan kembali ke klan Jian besok hari. Gadis itu mungkin akan berpisah dengan Jian Chen. Aku akan kembali ke klan saat urusanku dengan para Xiao itu selesai. Jika mereka dibiarkan terus lebih lama, Kekaisaran Naga tidak akan mendapatkan apa yang disebut kedamaian. Jian Chen menjelaskan bahwa ia tidak akan ke klan Jian terlebih dulu. Aku mengerti. Kau adalah pahlawan sesungguhnya. Seandainya mereka mengetahui mungkin mereka akan memujimu dan kau akan terkenal di seluruh Kekaisaran Naga. Jian Chen menggeleng pelan. Aku melakukan ini bukan untuk Kekaisaran Naga apalagi mengharapkan seperti pujian dan popularitas. Aku bertindak semua ini untuk menciptakan kedamaian bagi orang terdekatku, keluarga dan juga orang yang aku cintai. Jian Ya tersipu ketika Jian Chen mengatakan cinta saat menoleh padanya. Wajah gadis itu benar-benar memerah. Karena ini adalah hari terakhir mereka bertemu. Jian Ya berinisiatif membantu Jian Chen membaca gulungan kertas tersebut. Keberadaan Jian Ya benar-benar terbantu. Biarpun Jian Chen memiliki kekuatan yang besar dengan mempelajari banyak teknik namun tidak ada di salah satu jurusnya yang bisa meningkatkan kekuatan baca Jian Chen supaya lebih cepat. Hampir 2 jam berlalu Jian Chen akhirnya menemukan sebuah informasi yang menurutnya sangat penting dan juga petunjuk mengenai organisasi para Xiao. Sebuah gulungan yang tertulis agar Xiao ular atau Xiao babi untuk melakukan perkumpulan darurat saat kejadian 3 Xiao mereka tewas.
Sepertinya dua Xiu itu akan berkumpul ketika ia telah menyelesaikan penyerangan ini. Dalam gulungan tersebut Jian Chen mendapatkan lokasinya hanya saja tidak spesifik secara jelas. Provinsi Naga Pasir. Mereka akan melakukan perkumpulan di sini selama 5 minggu lagi. Jian Chen menggaruk kepalanya. Di dalam gulungan itu tidak ada nama kota atau apapun yang lebih jelas mengenai tempat perkumpulan tersebut. Jian Chen membuka peta benua timur lalu melihat Provinsi Naga Pasir. Di dua kehidupan ini ia belum ke sana. Mata Jian Chen melebar ketika mendapati wilayah luas provinsi tersebut hampir menyamai Provinsi Naga Api. Episode sebelumnya. Eps 302. Kitab Raja Racun. Episode berikutnya. Eps 304. Hubungan yang lebih serius. Eps 304. Hubungan yang lebih serius. Setahu Jian Chen, Provinsi Naga Pasir adalah sebuah dataran gurun yang panas dan gersang. Dari letak semua pulau provinsi hanya Provinsi Naga Pasir yang berada di dekat perbatasan antara Kekaisaran Naga dengan Kekaisaran Qilin. Kekaisaran Qilin sebenarnya bisa saja merebut wilayah Provinsi Naga Pasir menjadi miliknya, namun dikarenakan tidak ada yang berharga di dalamnya membuat siapapun tidak menginginkan wilayah provinsi tersebut. Selain itu, Provinsi Naga Pasir juga memiliki tanah yang tandus. Hanya beberapa tanaman tertentu yang hidup di sana sesuai dengan iklim wilayahnya. Namun umumnya para penduduk di sana konon memiliki kehidupan yang baik, kesenjangan sosial yang merata serta penduduknya ramah-ramah. Meski para pengunjung enggan memasuki provinsi tersebut dikarenakan suhu panasnya yang luar biasa, beberapa pedagang serta pebisnis banyak membuka cabang di Provinsi Naga Pasir guna mencari keberuntungan. Masalahnya Jian Chen akan memerlukan waktu yang amat panjang untuk terbang ke wilayah tersebut meski harus terbang sekalipun. Belum lagi petunjuk tentang markas organisasi Xiu belum spesifik dan jelas. Setidaknya aku harus melewati 3 provinsi hingga akhirnya sampai pada Provinsi Naga Pasir. Itu memerlukan waktu berhari-hari. Jian Chen melihat peta kertas tersebut lamat-lamat. Ingin sekali jaraknya dekat seperti yang tergambar di peta itu. Jian Chen juga akan memutuskan pergi esok hari. Tepat ketika Jian Ya akan pergi juga. Jian Chen mengeluarkan kantong kulit lalu menyerahkan pada Jian Ya. Keesokan harinya keduanya harus pergi namun dengan tujuan dan arah yang berbeda sehingga Jian Chen memberikan sesuatu pada gadis itu untuk terakhir kalinya. Di dalam kantong kulit itu ada beberapa batu roh. Jian Ya tampak kaget ketika sinar yang menghiasi batu roh tersorot ke arah matanya. Dilihat dari reaksinya, Jian Chen sudah menyadari Jian Ya sudah mengenali batu roh tersebut sehingga tidak harus dijelaskan lagi. Semoga dengan batu roh itu, kau semakin bertambah kuat. Aku berharap kau. Jian Chen hendak menyelesaikan kalimatnya saat Jian Ya tiba-tiba memeluknya erat. Jian Chen yang ingin berkata-kata lagi akhirnya memilih diam. Ia menggantinya dengan elusan di kepala gadis itu. Saat aku berada di alam langit nanti, aku akan menyusul dan menemanimu kemanapun kau pergi. Setelah itu akan selalu bersamamu. Menghabiskan semua waktu yang kita miliki bersama. Jian Ya mencium pipi Jian Chen. Jian Chen tersenyum. Mengelus pipi gadis itu lembut. Setelah semua ancaman yang membahayakan Kekaisaran Naga selesai, aku akan membicarakan pada orang tuaku agar hubungan kita menjadi lebih serius. Maksudmu? Jian Ya menatap Jian Chen dengan dalam. Apakah aku harus menjelaskannya lebih rinci agar kau paham arti hubungan serius?
Jian Chen tidak melanjutkan melainkan tertawa kecil. Pipi Jian Ya memerah. Ia memang sudah mengerti maksud Jian Chen sejak awal. Hanya saja ingin memastikannya lebih jelas. Bagaimana dengan kekasihmu yang lain? Aku belum mengenal mereka. Jian Chen memang sudah menjelaskan pada Jian Ya bahwa ia juga mempunyai orang yang dicintainya selain gadis itu. Jian Ya sendiri tidak terkejut mendengarnya. Mungkin ia sudah menduganya sejak awal kalau Jian Chen akan memiliki lebih dari satu istri. Bagi Jian Ya, Jian Chen memang pantas mempunyai beberapa gadis yang menyukai atau disukainya. Gadis itu juga tidak bisa egois untuk mencegah Jian Chen mendapatkan gadis yang ia cintai. Aku akan memperkenalkan mereka nanti, tapi tidak sekarang, ucap Jian Chen lembut. Jian Ya mengangguk pelan. Ia mengecup pipi Jian Chen untuk terakhir kalinya sebelum keduanya berpisah. Jian Ya terbang terlebih dulu menuju ke klan Jian sementara Jian Chen beberapa menit setelahnya meninggalkan ibu kota juga. Aku tidak menyangka kau akan mengikuti saranku. Lili sudah keluar dari alam dantian Jian Chen dan kini gadis itu sedang terbang di sampingnya. Saran? Saran mana yang kau maksud? Jian Chen mengerutkan dahi. Saran mana lagi? Tentu saja untuk memiliki gadis itu. Membuatmu bisa menyimpan tenaga dalam yin jika bersetubuh dengannya. Jian Chen melirik Lili dengan ujung matanya. Aku menikahinya bukan karena itu. Aku menikahinya karena murni mempunyai perasaan padanya. Oh, ternyata tuan muda Jian ini bisa juga serius dalam hubungan. Kupikir kau akan sendiri seumur hidup. Lili tertawa kecil, mengejek Jian Chen. Jian Chen mendengus. Ia kemudian balik bertanya pada gadis itu dengan seringai lebar dengan ekspresi mengejek juga. Ngomong-ngomong tentang sendiri, bukankah kau juga saat ini sendiri? Aku yakin kau tidak mempunyai pasangan sekarang. Tidak ada yang mau menikahi wanita sepertimu. Lili tidak tersinggung dengan omongan Jian Chen. Aku tidak menyangkalnya. Terlepas dari usiaku yang sudah ratusan tahun, Tuan Puteri ini masihlah seorang gadis. Jian Chen tersedak nafasnya sendiri. Ia baru mengetahui Lili mempunyai umur sepanjang itu padahal wajah gadis itu terlihat muda seperti gadis belasan tahun. Kau sudah jadi nenek-nenek, ucap Jian Chen keceplosan. Apa kau bilang? Lili tiba-tiba melepaskan sesuatu yang berwarna kemerahan di tubuhnya. Jian Chen tidak mengerti namun tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan beberapa sesaat. Laju terbangnya pun langsung berhenti. Jian Chen menyadari kesalahannya yang berbicara tanpa berpikir dulu. Tampak Lili sangat marah dengan ucapannya barusan. Maaf, aku telah salah bicara. Jian Chen tersenyum canggung. Lili menggembungkan pipinya kesal. Tangannya terlipat di dada. Sesaat setelah Jian Chen meminta maaf aura merah Lili perlahan menghilang namun gadis itu tetap membuang wajahnya. Jian Chen menggaruk kepalanya. Instingnya mengatakan gadis itu sedang ngambek padanya. Aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Aku hanya tidak terbiasa mendengar seseorang berumur demikian panjangnya. Lili menatap Jian Chen kembali sebelum menghela nafas. Kedua tangannya diletakkan di pinggang. Apa kau tahu umur adalah hal tabu bagi seorang wanita? Jika kau berani maka sebut aku dengan panggilan sebelumnya maka aku akan melakukan sesuatu padamu yang tidak bisa kau bayangkan. Jian Chen tersenyum tipis. Walaupun Lili berbicara demikian ia yakin gadis itu tidak akan melakukannya. Lili mungkin selalu berbicara kasar namun gadis itu bukanlah orang jahat.
Usia ratusan tahun bagi ras peri masihlah dianggap sangat muda. Kami memiliki umur yang relatif panjang sampai ribuan tahun untuk hidup. Jika aku menggambarkannya dari sudut pandang umur ras manusia, mungkin usiaku sekarang adalah 19 tahun. Jelas Lily. Gadis itu tidak mau Jian Chen memandangnya sebagai gadis yang tua atau bahkan nenek-nenek. Bukankah itu mengerikan? Berusia sampai ribuan tahun sehingga hidup demikian lamanya. Di Kekaisaran Naga, rata-rata umurnya hanya mencapai 90 tahun jika mereka bukan seorang pendekar. Sementara untuk para pendekar sendiri mempunyai umur bervariasi tetapi yang jelas lebih panjang dari rata-rata orang biasa. Mereka yang telah berada di ranah yang lebih tinggi bisa mencapai 200 sampai 300 tahun. Alam langit contohnya. Kira-kira mereka bisa hidup berkisar 200-an tahun lebih. Tenaga dalam adalah faktor utama kenapa seseorang bisa lebih lama usianya. Tentu saja faktor eksternal juga mempengaruhi lama atau tidaknya umur. Jika tidak terbunuh atau mengalami luka serius maka umur bisa saja lebih singkat dari seharusnya. Episode sebelumnya. Eps 303. Mencari informasi. Episode berikutnya. Eps 305. Perseteruan dua sekte. Eps 305. Perseteruan dua sekte. Tidak juga. Lily menggeleng. Jelas tidak setuju dengan pendapat pemuda itu. Kau berbicara demikian karena kau mengetahui umur orang-orang terdekatmu tidak akan berusia lama atau bahkan sampai menginjak ratusan tahun. Tapi di duniaku, umur ribuan tahun adalah hal yang umum. Selain kode genetik rasnya yang memang memiliki usia panjang, ras peri juga dibekali kekuatan yang tinggi. Kekuatan di sana sangat jauh lebih kuat dari dunia Jian Chen. Seperti yang pernah dikatakan Lily, gadis itu bisa menghancurkan Kekaisaran Naga dengan mudah kalau kekuatannya tidak disegel. Lily menambahkan semakin tinggi kultivasi seseorang maka semakin lama ia hidup. Jika aku tidak salah, dengan kekuatanmu yang sekarang, kau bisa mencapai usia hampir 400 tahun. Ketika kau menerobos ke ranah alam selanjutnya, panjang usiamu akan bertambah. Jelas Lily setelahnya. Jian Chen mengangguk pelan. Ia sudah mengetahui hal tersebut dari gurunya saat berlatih 2 tahun. Titik puncak dari seorang pendekar. Usianya bisa lebih lama dari 1000 tahun dan jika kekuatan terus meningkat lebih kuat lagi, mereka akan menemukan titik yang namanya keabadian. Jian Chen tidak mengerti maksud keabadian secara spesifik yang jelas dari gurunya. Entah abadi karena umurnya yang tidak memiliki ujung atau abadi karena tidak bisa mati meski dibunuh. Jian Chen menghela nafas panjang. Entah kenapa ia malah memikirkan umur di saat seperti ini. Jian Chen tidak melanjutkan membahas topik pembicaraan itu lebih dalam sementara Lily juga tidak membahasnya lebih jauh. Satu hal yang tidak biasa. Jian Chen sedikit heran karena tidak biasanya Lily meminta keluar dan ingin berkomunikasi dengannya. Jangan salah paham. Aku hanya ingin melihat dunia luar secara langsung. Di alam dantian cukup membuatku bosan. Jelas Lily seolah bisa membaca pikiran Jian Chen. Jika kau ingin merasakan sensasi dunia luar kenapa kau tidak meminta aku mengeluarkanmu saat di ibu kota? Pertanyaan Jian Chen justru dijawab dengusan oleh Lily. Merasa pria di depannya kurang pintar. Menurutmu jika aku keluar di tengah keramaian, kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Jian Chen nyengir lebar. Ia langsung memahami maksud Lily.
Kecantikanku adalah keindahan yang terlukiskan. Orang-orang akan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihatku secara langsung. Dulu di dunia para peri, akan sulit bertemu dengan Tuan Puteri ini secara langsung apalagi sampai bersitatap. Kau seharusnya bersyukur bisa melihat wajah manisku setiap hari. Mendengar hal tersebut, Jian Chen menggaruk telinganya yang tidak gatal. Ia mendengus kesal dalam hati melihat Lily yang mulai menyombongkan dirinya. Walau harus Jian Chen akui gadis bergaun merah tersebut memang wanita yang sangat cantik. Jian Chen kembali melanjutkan terbangnya menuju Provinsi Naga Pasir. Sekitar 2 hari berlalu ia terbang tanpa henti di udara. Jian Chen memilih untuk mendarat dan mengisi tenaga dalamnya yang terkuras. Tenaga dalam Jian Chen kini tinggal 1000 lingkaran tenaga dalam lagi. Setelah terbang tanpa henti ditambah ia belum mengisi tenaga dalam usai memberantas para penyamun dan organisasi di ibu kota membuat tenaga dalamnya benar-benar terkuras banyak. Jian Chen mendarat di tepi sungai yang berada di tengah hutan. Ia memastikan terlebih dulu tidak ada orang di sana atau siluman yang membahayakan sebelum mulai mengisi tenaga dalamnya. Waktu tidak terasa berlalu saat mata Jian Chen fokus bersila di atas batu sungai. Ketika menginjak malam hari, ia menghentikan pengumpulan tenaga dalamnya sebentar, berniat membuat perapian. Kebetulan ada banyak ranting yang tergeletak di bagian sungai. Jian Chen mengumpulkan ranting-ranting tersebut sebelum membuatkannya menjadi api unggun. Karena ia belum makan selama 2 hari ini, Jian Chen akhirnya memanggang daging segar yang ia bawa dalam cincin ruang sebelum menyantapnya dengan lahap. Jian Chen ingin kembali bersila dan melanjutkan pengisian tenaga dalamnya saat suara gaduh terdengar tak jauh dari lokasinya. Suara itu seperti sebuah pertarungan. Dari suaranya, pertarungan tersebut semakin jelas terdengar yang menandakan mereka sedang mengarah ke tempat Jian Chen. Siapa yang melakukan pertarungan di tengah malam seperti ini? Jian Chen mengerutkan dahi. Tanpa berpikir lagi, Jian Chen langsung bergerak ke sumber suara. Tidak membutuhkan waktu lama hingga ia menemukan kegaduhan tersebut. Jian Chen melihat ada 2 orang pendekar sedang bertarung dengan 7 lawannya yang memakai seragam merah. 2 pendekar itu tampak di posisi yang kurang diuntungkan dikarenakan jumlah lawannya yang tidak seimbang. Junior Yi, cepat pergi dari sini. Aku akan menghadang mereka untukmu. Senior Luo, aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Biarkan aku yang berkorban untukmu. Anda bisa lari dan laporkan kelakuan mereka pada ketua sekte. 2 pendekar yang dilawan 7 seragam merah itu adalah seorang laki-laki dan perempuan. Tampak si pria lebih tua dari wanita yang bersamanya. Dari kisaran umur setidaknya mereka berusia 21 tahun sementara perempuan masih 18 tahunan. Jian Chen mendengar omongan mereka dari jauh. Keberadaan dirinya yang menonton pertarungan tidak membuat mereka menyadari keberadaannya. Konflik antara pertarungan tersebut sebenarnya masalah tentang sekte keduanya yang bermusuhan. 2 pendekar itu sedang menjalankan misi saat tiba-tiba mereka dihadang 7 orang tersebut dan berniat membunuhnya. Kalian tidak bisa lari atau kabur dari kejaran kakiku meski mengorbankan salah satu dari kalian. Apa kau mengenalku? Heh. Pemimpin berseragam merah tersenyum mengejek dan membuka tudung yang menutupi wajahnya. Ekspresi Luo berubah pucat saat mengenal wajah orang yang dihadapinya. Senior Zhou, beraninya kau mengkhianati sekte. Jangan salahkan aku. Salahkan sekte kalian yang lebih dulu mengkhianatiku. Hanya sedikit kesalahan yang diperbuat. Tetua kalian langsung menjatuhkan hukuman berat padaku.
Ucap Zhou kesal. Itu semua salahmu. Jangan salahkan keputusan tetua sekte yang benar. Senior Zhou, aku tidak memaafkanmu yang berani berkhianat pada sekte. Luo menjerit penuh dengan kemarahan. Pendekar yang disebut Zhou itu hanya tersenyum sinis. Ia sudah tak peduli dengan hal tersebut. Kakak Zhou, kita habisi keduanya di sini. Ucap bawahan Zhou itu. Aku tahu. Tapi kita tidak harus membunuh keduanya. Yang perempuan kita harus bermain-main dengannya terlebih dulu. Mendengar hal tersebut membuat wanita yang bersama Luo itu menjadi pucat dan ketakutan. Luo berpikir harus kabur. Ia memutar otaknya dengan cepat sebelum sebuah ide terlintas di kepalanya. Luo kemudian menghantamkan pedangnya ke tanah dengan kuat, membuat tanahnya hancur sekaligus menimbulkan banyak debu yang berterbangan. Tanpa berpikir lama lagi, Luo menggenggam tangan si gadis yang bersamanya lalu menariknya untuk segera berlari bersama. Zhou dan 6 pendekar di bawahnya mengumpat kesal, tidak menyangka serangan kuat tersebut ditujukan untuk melarikan diri. Zhou dan bawahannya kemudian mengejar 2 orang sepasang itu. Keduanya tidak bisa lari lebih jauh karena sudah kelelahan sementara ia dan 6 bawahannya masih dalam kondisi prima. Ketika rombongan Zhou sedang mengejar tiba-tiba mereka dihadang oleh seseorang yang seperti muncul di ruang hampa. Jian Chen, orang tersebut, memutuskan untuk menolong Luo setelah mengetahui siapa yang salah di antara konflik mereka. Episode sebelumnya, Eps 304, hubungan yang lebih serius. Episode berikutnya, Eps 306, kolam suci.